itu secara fisik lebih besar dan lebih tinggi. Oke. Dua, secara finansial pasti bule itu lebih bagus karena dia pakai dolar, kita pakai rupiah. Pokoknya bayangan mereka tuh bule itu pasti tajir. Oke. Jadi si perempuan ini sebenarnya sedang memanfaatkan sisi finansial itu, ya, fisik dan finansial. Yang ketiga, itu yang perempuan itu sebenarnya pengen kelihatan lebih keren dari perempuan-perempuan lokal yang cuma pasangannya orang lokal. Oke, tiga itu. Menurut Intan gimana? Right. Right, that's right. Well, enggak. Cuman, ya, itu aku juga. Well, welcome back to Miss Diaz RD Channel with me, Miss Diaz. Oke, hari ini Miss Diaz ganti background lagi, guys. As if kita ini lagi ngopi-ngopi sore asik gitu. Dan kita akan ngobrolin sebuah topik yang pasti pengen ditauin banget nih rasanya oleh para anak muda yang pengen tahu semuanya deh pokoknya tentang segala rasa pokoknya ya, dari rasa coffee, cappuccino, itu green tea, whatever. Nah, kali ini dia pengen tahu nih rasanya punya pasangan bule, karena kamu kan orang Indonesia, orang lokal. Nah, pengen tahu rasanya punya pasangan bule atau bahkan sampai nikah sama bule. Gimana sih rasanya nikah sama bule? Nah, sekarang hari ini Miss Diaz menghadirkan seorang tamu spesial sih. Oke, udah mulai ketawa-ketawa, tamunya nih sok sembunyi, tamunya nih sok surprise gitu. Oke, please welcome my special guest gitu ya. Please welcome Mrs. Bristow. Mrs. Bristow, please come to the stage. Oke, ini dia. Sekarang nama belakangnya sudah berubah, guys. Oke. Kemarin mungkin kalian mengenal wanita di sebelah sana, di seberang laut situ, karena dia lagi di mana, Mbak? Lagi di mana? Di mana-mana aku ya, pindah-pindah. Iya, just now you are in. Oh, aku di UK sekarang. Oke, UK. Kenapa Mbak yang aslinya buleleng, I mean, ya, sampai di UK? What happened with you? What's bring you there? Interesting. Karena Mbak ini yang membuat adalah aku punya suami bule. Ya, karena lama banget di Jawa. Iya. Dan memang tadi aku mau bilang aku diselundukin. Oh gitu, dimasukin ke kotak, kontainer, terus dibawa sama bule gitu. Iya, dimasukin ke koper ya kan? Okay. Enggak. Itu terlalu anyway, ya, okay. Karena aku nikah sama orang sini, jadi orang sini. Mana Mbak? Jakarta mana yang orang sini? Yeah. Anak kau sini. Nggak tahu. Wedding ring dong. Biar udah sah nih, sah. Oh, udah sah nih. Oke, ini mau bukan sertifikat nikah juga. Oh, enggak, cukup. Ini bukan jadi ini bukan kawin kontra atau kawin setting-settingan ya, biar lebih keren gitu kan. Ya, kan biasa tuh anak muda zaman now, sok pacaran sama bule biar tambah keren gitu ya. Terus setelah itu muncul deh pertanyaan-pertanyaan, emang seenak itu ya punya pasangan bule? Tapi sebelum dijawab itu mau nanya dulu nih. Kenapa sih milih bule daripada lokal? Well, to be honest, aku orangnya nggak yang harus sama bule sih tadinya, awalnya. Maksudnya aku pacaran lama sama orang Bali ya, maksudnya orang Bali ya kan. Biasanya kan kalau orang Bali pacaran sama orang Bali ya kan, nanti nikahnya sama orang Bali juga gitu.
Nah aku punya pacarannya kita lama lagi gitu kan. Nah tapi kenapa sama, panggil aja Chris ya, tapi kenapa sama Chris ya karena that just happened in the right time gitu sih kalau buat aku. Karena aku juga mencoba kok untuk dekat sama orang Indonesia, tapi kayaknya aku ngerasa aku nggak laku deh sama orang Indonesia, nggak ada yang mau sama aku. Nggak ada yang mau, nggak laku. Jadi alasan memilih bule karena nggak laku sama yang lokal. Iya, karena semuanya tuh pada kabur gitu, nggak ada yang mau sama aku, nggak ada yang mau serius sama aku. Okay, well. Jadi aku langsung kayak ya udahlah, yang ada aja. Yang ada aja. Ya ampun, enak banget ya pilihannya. Pasti pada ngomong gitu deh di bawah. Oh si Mbak yang ada aja, dan yang ada aja itu bule, mana ganteng gitu ya. Oh. No, seriously, aku nggak ada niat tadinya. Cuman aku deket sama beberapa cowok juga dan memang kayak nggak nikah aja gitu mungkin, kalau bahkan nggak pacaran sama mereka. Nggak tahu kayak nikah aja. Something's wrong, you know? No, nothing wrong. Okay, well, jadi kan tadi kata kuncinya adalah sudah berusaha mencoba dengan yang lokal, tapi ujung-ujungnya nikahnya sama yang interlokal gitu ya. Berasa telepon aja gue ya di warnet, lokal sama interlokal, ya gitu. So, SLJJ. Ya. Jadi emang apa sih bedanya punya pasangan lokal sama bule? Kan dia sama sekali nggak pernah nih. Pengen tahu juga sih, sama kayak mereka tuh. Ya, jadi ketika ngomongnya. Jadi ketika aku masih kan aku punya pacar lah ya tadinya gitu kan, dulu zaman dulu lah. Ya kan. Nah, itu juga nice aja, baik-baik aja gitu kok ya. Maksudnya adalah kalau dibilang beda ya beda, tapi bukan berarti beda karena kita beda negara gitu ya. Maksudnya bukan berarti kayak aku sama yang ini yang A gitu ya, dia misalnya orang Indonesia gitu, satunya lagi orang yang si B ini orang luar, bukan berarti karena mereka beda ras gitu banget gitu. Jadi lebih ke yang kayak karakternya mereka aja sih gitu. Tapi tergantung juga, nggak semua bisa dibilang nggak semua bule itu sama karakternya. Cuman misalnya nih bedanya itu ya, kalau zaman dulu ya kan, kalau waktu aku punya pasangan orang Indonesia itu mereka sangat romantis, sangat baik hati ya kan, dengan versi mereka sendiri gitu. Dan yang bule juga sama gitu, romantis dan juga baik dengan versi mereka sendiri gitu. Bedanya mungkin ya bahasa ya kan, jadi aku nggak bisa pakai bahasa Indonesia, mungkin bisa tapi sedikit gitu. Nah bedanya lagi adalah cara mereka berpikir sih gitu. Maksudnya gini, pasti ada orang Indonesia juga yang punya pemikiran yang sama kayak orang luar gitu ya. Sebenarnya pasti ada gitu, dan pasti juga banyak gitu. Cuman emang nggak ketemu sama aku aja mungkin, atau mungkin nggak ketemu lah ya gitu. Nah, aku punya teman-teman orang Indonesia yang yang aku bilang bisa dibilang ya, mereka open minded banget, terus kayak mereka kalau memang kerjaan memang profesional, terus kayak sesuai lah dengan apa yang maksudnya aku pikirin, kayak wow, mereka itu kayak bukan orang lokal nih gitu kan ya, kayak the way they think about something, the way they speak, terus kayak the way they solve the problem itu benar-benar yang kayak literally beda sih gitu. Jadi ya mungkin bedanya gitu kali yang aku temuin ketika aku sama Chris gitu ya, kayak itu bedanya. Jadi kayak sama Chris ini aku bisa kayak solving the problem together gitu, terus kayak saling membangun satu sama lain juga gitu, dan saling benar-benar bisa dibilang ya pengen jadi the best version of ourselves, tapi sama-sama ngedukung gitu dan sama-sama kesana gitu, dan pola pikirnya juga sama. Jadi kayaknya dengan pola pikir aku yang kayak gini, kalau aku sama orang lokal kayaknya mungkin nggak kuat kali. Orang lokalnya pasti mikir kayak ini terlalu over nih gitu cewek ini gitu mungkin. Ya mungkin si Chris nggak berpikir kayak gitu ya kan, jadi ya
go with Chris. Gitu sih. Jadi kalau cowok bule atau asing itu lebih bisa melihat dan menerima perempuan dengan apa ya, kategorinya optimisme tinggi gitu ya, punya idealisme tinggi. Sedangkan kalau laki-laki yang lokal itu merasa tersaingi mungkin dengan memiliki jenis pasangan berjenis itu, atau merasa apa ya tersaingi gitu ya. Jadi mereka kurang terima punya pasangan atau perempuan yang lebih punya vision daripada bule gitu. Bisa gitu nggak? Ya mungkin kayak gitu deh ya. Cuman mungkin kalau kita ambil positifnya ya kan, memiliki perempuan yang memang kayak apa namanya, dia memang bisa bilang feminis lah ya gitu, kayak gitu, menjadi perempuan itu nggak cuma diem di rumah gitu misalnya, tapi kayak can do something, kayak bagus untuk dunia ini gitu kan, kayak can make impact for example. Jadi ya kalau misalnya lelaki itu berpikir bahwa pasangan itu berpikir bahwa oke, ini positif nih gitu ya, and then kayak we can work together, atau kayak I could do better gitu misalnya, kayak mereka si pasangan ini pasti akan apa namanya, lebih berusaha lagi gitu untuk kayak gue lebih jago gitu loh maksudnya. Kalau kayak gitu ya bagus gitu. Cuman kayak kalau kayak orang-orang yang kayak ya udah deh gitu, nggak usah deh gitu, ya udah, yang mereka yang kayak udah deh kayaknya ini agak susah nih diatur gitu kan. Jadi ya udah itu sih mungkin ya. Soalnya kayaknya itu deh yang bikin aku kayak cowok-cowok itu kayak nggak mau jadi kayak deket gitu kali ya. Kayaknya alasannya itu deh gitu. Gara-gara aku terlalu gitu deh pokoknya. Straight forward to your goal. Ya. Oke. Itu kalau Miss Dias bisa bilang itu mostly cowok lokal kayak gitu. Kan misalnya bahasanya mostly. Jadi ada kok cowok lokal yang punya pemikiran yang tipe-tipe bule gitu, yang kayak udah open minded seperti yang dibilang tadi kan. Ada kok cowok lokal yang kayak gitu mungkin, tapi nggak ketemu gitu kan. Oke. Mungkin itu. Tapi ada pandangan-pandangan yang kayak sedikit negatif gitu terhadap perempuan Indonesia yang punya pasangan bule atau menikahi laki-laki bule gitu. Miss Dias list. Ini yang mereka langsung menyatakan ketika melihat perempuan lokal Indonesia punya pasangan bule. Satu, karena bule itu secara fisik lebih besar dan lebih tinggi. Oke. Dua, secara finansial pasti bule itu lebih bagus karena dia pakai dolar, kita pakai rupiah. Pokoknya bayangan mereka tuh bule itu pasti tajam. Jadi si perempuan ini sebenarnya sedang memanfaatkan sisi finansial itu ya, fisik dan finansial. Yang ketiga itu yang perempuan itu sebenarnya pengen kelihatan lebih keren dari perempuan-perempuan lokal yang cuma pasangannya orang lokal. Oke, tiga itu. Menurut Intan gimana? Right. Right, that's right. Well, enggak. Cuman ya, itu aku juga sering banget denger dari orang-orang kayak kayak itu pacarnya bule ya, berarti dia banyak dong duitnya dan segala macam. Habis itu and then I would answer dengan jawaban kayak gue juga banyak duitnya. kayak contohnya kayak gitulah ya misalnya. Terus kayak ya sih memang image kayak image orang lokal nikah sama bule atau kayak pacaran sama bule atau bahkan temenan sama bule, itu kayak mereka itu kayak step up gitu. Kayak apa namanya, derajatnya mereka ngerasa mereka step up derajatnya gitu. Dan fair enough, mungkin kayak ras dan aku nggak tahu deh itu social problem kayaknya deh, social issue ya. Jadi kayak aku nggak bisa nyalahin orang-orang yang berpikir kayak gitu, karena memang ada orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya memang ada perempuan mungkin ya yang kayak gitu. Dan aku selama ini sih punya temen nggak ada yang kayak gitu. Bagaimana dengan Anda sendiri? Dengan Anda sendiri, oke. Dengan Anda sendiri.
Oh, dengan aku sendiri. Oke. Aku sih nggak pernah berpikir kayak aku modus Anda dari 3 itu yang mana? Modus Anda dari 3 itu yang mana? Oh, anjir. Nggak ada sih. Kalau misalnya pun dibilang kayak misalnya kayak yang pertama tadi apa? Fisik. Besar apa tinggi? Ya. Fisik. Yang kedua finansial, yang ketiga apa tadi? Tambah keren. Ya. Sebenarnya aku itu suka banget sama cowok yang coklat kulitnya. Jadi nggak putih sama sekali. Aku suka banget sama cowok coklat. Misalnya nih kayak cowok-cowok di Bali itu kan coklat-coklat ya, habis surfing segala macam, itu aku suka banget. Aku nggak tahu kenapa. Kayak lebih kelihatan macho. Cuman that just happen to me gitu, suka sama face. Again, kalau buat aku fisik nomor sekian kali ya kalau buat aku. Tapi yang nggak jelek-jelek banget lah ya gitu. Kayak ya oke lah buat diajak ke kondangan gitu kan. Nah kalau yang nomor 2 itu kan terkait apa sih nomor 2 tadi? Uang. Apa sih nomor 2? Uang ya? Uang, oke. Nah aku juga dulu pernah digituin kayak anjir lu punya pacar bule, kita kan masih pacaran ya. Lu punya pacar bule, banyak dong duitnya gitu. And then ya gue pasti jawab kayak wow gue juga banyak duitnya gitu, nggak butuh duit dia gitu. Karena memang beneran, maksudnya adalah aku sama si Chris ini bahkan kita beli rumah kita bener-bener pakai duit kita bareng sama. Terus kedua kayak selama ini pas kita udah tinggal, waktu masih tinggal di Indonesia dari tahun lalu itu bilnya tuh kita share pasti kita share. Karena kayaknya itu deh yang bikin Chris itu respect sama aku ya, karena aku nggak pacaran sama dia itu karena materinya dia gitu, karena again mungkin dia bisa lihat kali ya, karena kan aku juga kerja gitu ya, kerjanya juga nggak yang kayak cuma datang ke kantor terus kayak hai terus pulang gitu, kayak memang do something gitu dan memang make money gitu ya. Jadi ya aku memang nggak butuh uang dia sih gitu. Itu yang kedua. Tapi kalau misalnya ditraktir ya senang-senang aja ya kan. Ya kan. Ya, anyway. Nomor 3 tadi apa? Aku lupa. Tambah keren. Lu pilih dia biar nambah keren. Kalau itu aku itu nggak sama sekali sih. Maksud aku gini. Aku juga punya teman-teman gitu ya, yang kayak mereka juga bule-bule juga dan teman kerja juga ya kan. Dan aku nggak pernah ngerasa kayak berpikir bahwa aku lebih keren gitu. Aku nggak tahu kenapa, karena ya mereka juga manusia aja gitu. Yang mungkin kalau misalnya aku cuma ngebayangin kayak kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri ya kan, apakah orang Indonesia juga akan keren di sana? Itu sih. Jadi kayak buat aku sih sebenarnya ya sama aja gitu. Jadi menurut aku nggak keren, biasa aja. Mereka juga sama manusia. Oke. Mungkin kerennya adalah gini. Berarti kayak terbantahkan 3 persepsi ya, karena kita orang itu terbantahkan ya. Oh ya, aku bantah sih semuanya. Soalnya kayak mungkin yang nomor 3 kali ya. Soalnya bukan keren tapi kayak lebih ke yang kayak kita ngobrol sesuatu pakai bahasa lain gitu. Ya, tapi aku terus terang pribadi, aku juga amazed banget sama orang yang bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Bali, bisa bahasa Batak gitu ya dengan fasih gitu ya. Itu mereka pakai bahasa asing kan buat aku nggak bisa bahasa Sunda misalnya, aku nggak bisa ya kan. Nah, bisa ya, mana itu kan bisa. Cuma dikit doang. Iya. Jadi ya aku bantah 3 itu, aku nggak setuju. Oke. Well, jadi persepsi orang-orang terhadap punya pasangan atau nikah sama bule yang 3 itu berarti kamu nggak setuju gitu ya. Jadi itu cuma sebatas persepsi orang aja. But in fact jauh daripada 3 pandangan mereka itu ada satu hal mungkin atau beberapa hal mungkin yang membuat kamu ngerasa ini loh hal positif yang aku dapat ketika aku punya pasangan bule. Apa itu? Nah, positifnya itu banyak sih. Oke, kita list. Jadi kita belajar. Oke, yang pertama adalah budaya yang beda. Kalau misalnya aku misalnya nih ya nikah sama orang Bali gitu ya, budayanya sama, apa-apanya sama ya kan, kayak nggak ada yang terlalu beda lah istilahnya gitu. Mungkin meja jahitannya beda dikit ya kan, kayak beda kasta, beda meja jahitan ya kan, mungkin itu ya. Terus kayak cara sembahyangnya apa segala macam. Cuman kalau di sini tuh
buat aku sangat beda, dan itu buat aku positif. Aku mencoba untuk berpikir itu selalu positif ya, kayak oke, aku sekarang belajar misalnya nih Christmas ya kan, aku nggak pernah Christmas sebelumnya ya kan, aku nggak tahu itu Christmas dinner apa ya kan. Nah sekarang harus belajar kayak Christmas dinner itu apa, dan apa namanya apa background dari Christmas itu apa, kemudian banyak belajar budaya-budaya baru ya kan, yang memang beda banget, dan itu buat aku positif karena ya aku jadi belajar gitu. Terus kemudian yang kedua adalah bisa dibilang kalau sama Chris ini dia benar-benar mendukung aku untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, kayak dia selalu ngasih tau aku kayak you could do better kayak kayak dia selalu push aku untuk kayak keluar dari comfort zone, terus abis itu kayak lari, abis itu kayak kayak loncat tebing kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya selalu disuruh mencoba hal yang baru gitu. Jadi dia selalu suportif. Walaupun aku jatuh nih ke jurang, dia akan bilang kayak cuma jurang doang kayak gitu. Dan itu buat aku positif. Sakit sih, cuma jurang doang. Yeah, okay. Sakit sih, cuman positif. Terus positifnya lagi adalah ya jadinya kan kalau misalnya pasangannya nggak bisa bahasa Indonesia, ya jadinya kamu akan fasih atau lebih fasih bahasa lain gitu ya. Jadi itu adalah sebuah apa namanya positif banget sih gitu, hal yang sangat positif banget. Dan kamu jadi belajar hobi-hobi yang aneh-aneh yang kamu nggak pernah pelajari selama ini di negara kamu gitu. Misalnya kayak aku tadinya nggak tahu ultimate frisbee itu apa ya kan. Itu adalah salah satu hobi dari suami aku, dan akhirnya aku tahu itu apa, dan aku tahu komunitas ultimate frisbee itu kayak gimana mereka kayak bagusnya kayak gimana. Jadi ya sangat positif. Jadi itu sih, masuk akal nggak? Ya di beberapa poin sih untuk orang-orang yang suka sesuatu yang baru gitu. Untuk anak muda yang selalu pengen sesuatu yang baru. Tapi kan ada juga sih anak muda yang kayak udah nyaman gitu jadi orang Indonesia atau bergaul sama orang Indonesia. Sometimes ada lah yang masih kayak nggak open minded terhadap sesuatu dan berpikir bahwa pengkhianat bangsa gitu, ya gitu deh, jenis-jenis kayak gitu buat orang-orang yang kurang open minded ya. Tapi kan kita ya terbuka ya, mau lu ngomong apa juga itu oke. Tapi inilah tadi yang sudah dinyatakan sama Intan tadi adalah positifnya menurut Intan bagaimana memiliki pasangan orang bule gitu. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana sih rasanya punya pasangan bule, kenapa sih milih pasangan bule gitu, pasti bandingnya bedanya pasangan bule dengan pasangan lokal yang tadi kan udah dikasih tahu. Nah, kita akan lebih panjang lebar lagi ngomongin tentang, terus kan katanya udah nikah, terus kemarin gimana sih proses nikah orang lokal sama orang bule, kan bukannya itu belum bisa ya di Indonesia, dan lain sebagainya perkara tentang nikahan sama bule. Oke, kita akan ngomongin itu di next episode. Oke, kita berhenti dulu sampai sini. Makasih banget, jangan lupa subscribe ya. Kalau mau nanya-nanya berikutnya tentang lebih panjang dan lebar lagi, boleh nggak di-share ininya, sosmednya Intan ya? Atau boleh dong, boleh. Oke. Kita tahu ada yang sedang punya pasangan bule dan in trouble or something gitu, pengen nanya-nanya, bisa? Oke. Silakan. Bisa dong, bisa. Kalian bisa follow aku di Instagram @intanbristol. Oke. Nanti Miss Dias tulis di bawah, nanti kalian bisa DM Intan dan nanya-nanya gitu kan, ya namanya perempuan gitu kan, pengen sharing dan lain sebagainya, dan kita juga harus support. Oke, jadi itulah gunanya kita ngobrol hari ini. Oke, kita langsung stop aja obrolan yang ini, kita menuju ke episode berikutnya ngomongin tentang gimana cara nikah sama bule. Oke, bye-bye.